Bendera hitam bajak laut bergambar tengkorak Jolly Roger bertopi jerami khas tokoh utama serial anime One Piece jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI menuai polemik. Bendera One Piece warawiri di ruang publik, menjelma jadi protes sosial di jalan raya hingga jagat maya. Warga bilang ini bentuk ekspresi. Idenya masyarakat kita coba ungkapkan di sini. Mereka kepingin ada gambar One Piece, ya kita gambar. Jadi tidak ada pikiran apa-apa. Tapi ini menjadi wilayah yang sedang digandrungi masyarakat. Bendera bajak laut juga dikibarkan para sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sopir truk frustasi, tertahan berhari-hari dalam antrean panjang menuju penyeberangan ke Bali. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Sumber kemacetan ini ya cukup melelahkan. Soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak. Di Sragen, Jawa Tengah, gambar mural One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Sragen dihapus, bahkan disaksikan aparat dalam sebuah video yang beredar. Bupati Sragen menyebut bentuk ekspresi tak boleh mengganggu fasilitas publik. Itu hanya bagian dari ekspresi untuk memberi masukan ke pemerintah dengan cara mereka. Mestinya diekspresikan di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban. Cerita One Piece mengeksplorasi tema persahabatan, kebebasan, dan perlawanan pada ketidakadilan. Dikisahkan soal pemerintah dunia melindungi Tenryubito, bangsawan yang arogan, untuk melanggengkan kekuasaan, pajak yang dibayar tapi tak kembali ke rakyat dalam cerita itu. Para pejabat negara bereaksi. Ada yang menganggap bendera One Piece bentuk kreativitas. Itu wujud ekspresi warga yang tentunya banyak harapan, banyak ekspektasi juga gitu ya. Dan menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar sejauh itu tentu tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Ada pula yang cemas, pengibaran bendera bajak laut topi jerami ini jadi upaya provokasi hingga mengarah ke tindakan makar. Menko Polhukam Budi Gunawan menilai mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah bendera perjuangan. Ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Menko Polhukam Budi Gunawan tegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi, demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tak mempersoalkan soal bendera One Piece. Secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Menteri Sekretaris Negara bilang ada banyak cara melampiaskan ekspresi pada pemerintah. Mensesnek bilang pemasangan bendera One Piece jelang HUT RI jangan mengganggu kesakralan bendera merah putih. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan ya, untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar gitu. Namun pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas selama tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Tim Liputan, Kompas TV.
Membahas soal fenomena warga yang memasang dan menggambar anime One Piece jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah bersama dengan Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Jakarta, Prof. Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Prof. Gun-Gun. Selamat malam, Mbak. Jadi pertanyaannya, ini pemerintah tersinggung dengan kehadiran bendera One Piece atau gimana? Ya, menurut saya nggak perlu tersinggung ya. Ya ini tadi udah beberapa elit pemerintah udah menyampaikan cukup bijak menurut saya. Ini adalah bagian dari ekspresi simbolik atau dalam bahasa akademik itu disebut sebagai isyarat simbolik, meminjam istilah Ernest Borman ya dalam symbolic convergence. Jadi suatu yang biasanya untuk mengikat makna itu dibutuhkan isyarat atau tindakan simbolik yang paling mudah dipahami oleh halayak atau oleh audiens. Makanya pop culture itu seringkali menjadi basis untuk ekspresi simbolik. Awalnya bisa aja fandom culture gitu ya, tapi kemudian di banyak sejarah perubahan sosial, terutama politik, itu banyak yang kemudian memanfaatkan pop culture ini pada akhirnya untuk social movement, gerakan sosial gitu. Contoh misalnya Thailand, itu kan pada saat terjadi kudeta militer itu salam Hunger Game itu kemudian dipakai sebagai simbol perlawanan terhadap militer yang melakukan kudeta. Kemudian misalnya kata-kata Konoha, ya kan Wakanda, ini kan semua dari pop culture ya. Iya, pop culture sudah biasa kita gunakan ketika adanya rasa mengekspresikan kekecewaan misalnya kan, atau menyampaikan koreksi. Tapi dari munculnya bendera One Piece, ada beberapa yang tampaknya cukup alergi nggak menurut Anda dengan pop culture yang disampaikan dalam berekspresi? Ya memang ada pernyataan yang menurut saya masuk kategori jumping conclusion gitu ya. Terlalu melompat penyimpulannya dengan misalnya menyimpulkan ini ada tendensi makar, kemudian ada tendensi misalnya merusak marwah begitu ya, kehormatan bendera merah putih. Ini menurut saya terlalu jumping conclusion lah. Ya, menurut Anda kenapa ada beberapa orang yang tampaknya begitu alergi atau gampang tersinggung ketika adanya kritik disampaikan melalui pop culture seperti One Piece? Ya, karena mungkin tidak melihat secara komprehensif ya, tidak melihat dari banyak variabel, terutama berbasis bukti atau evidence base. Jadi begini, kalau kita lihat misalnya beberapa teman yang melakukan riset digital terkait dengan perkembangan One Piece ini kan awalnya sangat organik begitu ya, terjadi di para netizen, kemudian sebagai bentuk kreativitas, sebagai bentuk ekspresi. Dan dalam banyak hal masih bisa ditolerir karena tidak ada narasi yang mengarah ke makar, tidak ada narasi juga yang mengarah pada delegitimasi dari pemerintah. Ya, baik, berarti menurut Prof. Gun-Gun ini tidak ada unsur provokasi, tetapi murni dari mengekspresikan diri? Iya. Saya bilang ini organik ya, dan apakah ke depan ada free rider ya, ini harus dilihat dengan cermat oleh pemerintah. Lebih dalam lagi begitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi pertanyaan kepada Prof. Gun-Gun, kita simak dulu pernyataan perwakilan One Piece Indonesia soal makna di balik bendera Jolly Roger. Saya malah menyayangkan kepada orang yang belum paham cerita One Piece ini dan menyebut ini sebagai makar, bahwa One Piece ini itu dilambangkan sebagai harapan. Itu mempunyai nilai positif. Bendera ini sendiri bukan merupakan sebuah bendera tandingan, menurut kami ya. Lebih kepada bentuk berekspresi. Tanggapan Prof. Gun-Gun seperti apa? Dari pihak One Piece Indonesia mengatakan ini adalah bentuk ekspresi, tetapi ada simbol negara dibuat mepet sama bendera One Piece, itu masih bisa dikatakan berekspresi murni tanpa merendahkan simbol negara, Prof? Iya, kan simbol negara masih berada di posisi atas ya kan? Rata-rata bendera One Piece itu berada di posisi bawah dan ukurannya lebih kecil kan begitu ya. Jadi menurut saya tidak mengganggu dalam arti merusak marwah ya bendera merah putih.
Kemudian juga kalau kita lihat ya persebaran One Piece ini di berbagai kanal warga itu menurut saya belum mengarah pada hal-hal yang sifatnya destruktif, ya kan? Oke. Bahwa ada narasi-narasi kritik, ada semacam ekspresi kegundahan, yaitu bagian dari suara yang memang harus diakomodir dalam demokrasi ya. Ya, suara yang menyuarakan suara berbeda itu hal lumrah dalam konteks demokrasi. Ya, jadi jika kreativitas dituduh provokasi, ini bahaya tidak bagi demokrasi? Ya, akan mengarah ke berbahaya jika ada tindakan represif, ya, ada tindakan berlebihan untuk kemudian membonsai atau melakukan korporatisme politik. Biarkan ada ruang ekspresi, salah satunya adalah ekspresi simbolik sebagai bentuk partisipasi non konvensional. Karena partisipasi kan ada dua, konvensional dan non konvensional. Jadi jangan hanya kemudian orang datang ke TPS memilih, tapi juga kritisisme adalah bagian dari ekspresi warga negara sebagai bentuk representativitas. Begitu. Jadi menurut Prof. Gun-Gun, sejauh ini memang tidak semua, tapi beberapa di pemerintahan, apakah sudah agak berlebihan merespons munculnya simbol-simbol One Piece dengan ancaman pidana bahkan? Iya, secara umum kan masih ada 1-2 orang ya, tapi belum membentuk satu sikap resmi pemerintah kan ya. Tetapi kalau misalnya itu nanti sampai membentuk sikap resmi pemerintah, apalagi ada tindakan untuk kemudian menarik sesuatu yang sifatnya kreatif dan tidak bertendensi makar, tapi kemudian dihukum misalnya, nah itu baru kemudian tentu akan merugikan pemerintah dalam konteks ini pemerintahan Pak Prabowo. Tapi sampai hari ini kan Pak Prabowo sendiri bahkan tadi Mensesnek kan bilang tidak ada masalah, bahkan juga Wamendagri bilang tidak ada masalah gitu. Jadi sejauh ini sikap pemerintah harusnya slow saja begitu ya Prof ya, singkat saja? Persis, ya harus responsif dan bijak karena ini adalah dunia yang berubah, tidak hanya semata-mata menekankan pada otoritas, tapi pada komunikasi yang bersifat resiprokal gitu. Iya, sama-sama saling mengerti, sama-sama saling menghargai. Terima kasih Prof telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Ya, saat.